selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Derby Manchester. Kemenangan telak City dengan skor 4-1 semakin mengokohkan posisinya di puncak klasemen. Sementara MU membuat posisi untuk lolos UCL musim depan terancam. Meski meladeni dengan pressing tinggi di awal, namun banyak masalah sejak laga dimulai. Langsung saja kita bedah laga ini dari sisi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Man City turun dengan pakem 4-3-3-nya tanpa striker murni. Foden diplot di depan diapit Mahrez dan Grealish. Di kubu MU, Rangnick juga ditulis Wuskort bermain dengan pakem 4-2-3-1 yang sebetulnya banyak terlihat 4-4-2 atau 4-2-4 dengan Bruno dan Pogba sebagai pressor di depan. McTominay kita lihat juga kerap melakukan man marking ke gelandang City sehingga meninggalkan 1 DM di belakangnya. Yang pertama kita analisis adalah high press MU versus build up Man City. Perlu kita ketahui Man City adalah tim yang punya resistansi pressing tinggi. Baik di lini depan maupun lini belakang sampai kiper mempunyai kemampuan 1 versus 1 yang baik. Ini membuat MU kesulitan dalam ganggu bangun serangan City. Kita lihat pressing MU dipancing ke belakang guna menciptakan menang jumlah bersama kiper dan 4 back. Karena unggul jumlah, City punya banyak opsi umpan dibanding jumlah pressure MU. Ditambah intensitas press seperti ini membuat City bisa mudah lepas dari marking. Jika dilihat, MU cukup rapat dalam melakukan press. Namun masalah intensitas ini juga yang membuat mudah dieliminasi meski secara ruang nampak sudah tertutup. Kita lihat kembali di situasi ini yang terlihat rapat dengan jebakan press di sayap. Namun opsi umpan nggak tertutup dan nampak pemain berorientasi pada bola. Sehingga pemain City nggak terjaga dan bisa melakukan sirkulasi bola untuk lepas dari press. Masalah lagi adalah struktur. Setelah disirkulasi, struktur press jadi kacau dan nggak ada perpindahan tugas dalam press sehingga opsi terbuka lebar. Dalam konferensi pers, Rangnick menjelaskan ide di balik penggunaan formasi 4-2-4 ini, yaitu bermain kompak dan rapat lalu melakukan serangan balik. Namun lini pressing pertama cukup mudah dieliminasi dan City kerap melakukan wide overload di sayap. Dengan Bernardo Silva yang bermain lebih roaming, serangan City lebih diarahkan ke sayap kiri. Cancelo akan mengikat winger atau Elanga dan Grealish mengikat fullback atau Wan-Bissaka, sehingga Bernardo ke sayap harus diikuti McTominay. Masalahnya di sini, meski sudah dikeroyok, nyatanya Bernardo masih bisa kirim cutback. Di sisi lain, banyak celah yang bisa diekspos karena Lindelof ikut ke sayap. Terlihat juga Telles sempat memberi sinyal, namun Maguire lebih ke cover posisi Lindelof. De Bruyne bebas dan Telles terlambat untuk menutup. Gol ini mencakup semua masalah MU dalam bertahan baik secara tim maupun secara individu. Secara tim terlihat dari shape-nya, sedangkan secara individu mudah dilewati meski secara jumlah unggul. Masalahnya pemain juga kerap ball watching atau fokus hanya ke bola. MU lalu mencetak gol di menit 20. Memanfaatkan serangan balik cepat yang diinisiasi Bruno. Secara jumlah orang terakhir City mungkin masih mengatasi, namun secara kecepatan dan pergerakan tidak. Ini mungkin salah satu hal positif di laga ini. Pemain nggak berhenti untuk menyerang ruang dengan terus mengalirkan bola ke depan.
Ada pergerakan tanpa bola Bruno yang juga membuat back City harus terpecah markingnya ke Sancho. Meski menyamakan kedudukan lewat serangan balik seperti ide taktik yang dikemukakan Rangnick, MU kembali kebobolan justru dengan situasi akan melakukan counter attack. 9 pemain City sudah berada di area pertahanan MU dan hanya satu yang main marking Bruno di sini nggak terlihat. Bruno pun sebetulnya juga sudah menyerang ruang yang kosong. Counter press atau segera rebut bola kembali jadi senjata City agar nggak mudah kena counter attack, dan di sini dikonversi jadi peluang. Aksi Foden juga yang bikin pertahanan MU kocar-kacir. Kita lihat dua penendang sebelum gol, posisi awalnya sebenarnya ada di belakang Lindelof dan McTominay. Namun karena pemain MU banyak yang jalan kaki, Bernardo dan De Bruyne mampu menjebol gawang De Gea. Ditambah kita lihat Maguire sengaja mengolongkan bola, bukan menendang bola keluar agar corner. Kemampuan counter press City ini yang bikin MU nggak bisa berkutik di babak kedua. Hendak melakukan counter tapi kena counter press dan kerap melakukan kesalahan sendiri. Ini juga yang bikin sempat tercatat possession City sampai 92% dan hanya memberi MU 8%. Gol tambahan tak terelakkan lagi. Dari situasi corner, City mencetak gol. MU bertahan dengan seluruh pemainnya di belakang, namun ini justru jadi petaka karena nggak ada yang marking Mahrez di luar kotak. Ide taktik City menggunakan false nine atau di sini Foden untuk mengakomodasi kemampuan pressingnya di lini depan. Hal ini juga yang nampak di gol terakhir di mana intensitas dalam melakukan press masih tinggi meski sudah memasuki injury time. Output dari high press nggak harus merebut bola, tapi juga memaksa lawan melakukan kesalahan dan possession berpindah. Malang betul nasib De Gea. Terlihat nggak nyaman saat dipres, De Gea juga sempat mengalami cedera. Bola berpindah penguasaan dan City langsung mengubahnya jadi peluang. Gol ini sangat tipis dari offset, tapi jika Lindelof dari awal mengikuti rekannya dengan segaris, tentunya jebakan offset akan terjadi. Hal-hal seperti ini termasuk dalam bertahan secara tim sekaligus individu. Nampak betul kekurangan cara bertahan MU yang diekspos dengan high press serta counter press City yang sangat intens. Nyatanya, City tanpa striker murni bisa mencetak 68 gol, sementara MU 45, alias selisih 23 gol. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu striker bukan hal yang esensial saat semua tim paham prinsip bisa menjadi seorang striker. Dalam satu pertandingan, posisi striker bisa diisi banyak pemain seperti De Bruyne, Bernardo, Foden, dan lain-lain. MU jelas kalah segalanya.